Jangan kau kasih congor babi sini. Ya, oke, baik. Kamu berbicara tadi panjang lebar. Sabar, dengar. Kamu berbicara panjang lebar, kiri kanan, atas bawah, maju mundur, masuk keluar. Oke. Kamu mengatakan seakan-akan betul. Coba saya kasih kamu satu ayat untuk kamu baca. 2 Korintus 11:17. Coba kamu bacakan buat ini. Kau yang tidak betul. 2 Korintus 11:17. Coba kamu baca. 2 Korintus 11:17. Coba kamu baca. 2 Korintus 11:17. Buka mute itu. Baca yang keras biar netizen dengar. Tunggu cari. Kau ini 2 Korintus 11 ayat 17. Baca. Apa ini? Mau baca? Oke. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh berubah. Dia tidak tahu. Harus belajar. Kau ini tidak memahami. konteks terus. Aku berkata-kata sabar. Aku berkata-kata bukan mengikuti firman Tuhan, melainkan seperti orang yang bilang jawab saja. Dikatakan ya, baca di ayat 7. Paulus sabar. Diri. Ayat 7 dikatakan, iya, sabar. Berbuat salah. Dikatakan, iya, karena dia tidak tahu diri. Aku merendahkan diri untuk sabar. Iya, aku berkata-kata, iya. Ini data loh. Aku berkata-kata diri. Iya, sabar. Jangan baca satu ayat saja. Sabar. Itu ada penjelasan. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Aku berkata-kata bukan mengikuti firman. Aku berkata-kata bukan menurut firman. Baca. Kau baca dulu semua. Jangan baca cuma satu ayat. Aku berkata-kata bukan menurut. Tafsirkan seenak jidatmu. Diam, kamu diam. Ya, saya tidak menafsirkan loh. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, ya, melainkan sebagai seorang bodoh yang keyakinan bahwa ia boleh bermegah. Paulus tidak mementingkan diri. Di situ penjelasannya, Paulus tidak mementingkan diri. Kan ada ayat. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan diri? Oke, sabar. Kamu mengklaim, sabar. Kamu mengklaim, dengar. Kamu mengklaim bahwa kamu itu adalah pengikut. Sabar. Kamu mengklaim bahwa kamu itu adalah pengikut Yesus. Nah, pengikut Yesus, apa kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau semuanya? Apa yang kalian ikuti dari Tidak, sabar dulu. Apa yang kalian dengar? Begini, bukan saya tanya rinci-rincinya. Yang saya tanyakan, apa yang kalian lari kan? Lari dia kan? Dengar dulu. Yang saya begini, yang saya mau batuk di muka panganan. Iya. Tapi batuk apa yang kalian sabar? Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau semuanya kalian ikut? Hah? Hampir semuanya. Oke, hampir semuanya. Kutanya sama kamu, apakah ada perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus untuk bertuhan kepada dirinya? Ada atau tidak? Ini tema lain. Pengajaran. Sabar. Pengajaran. Kamu kan mengatakan pengikut Yesus. Berarti yang kamu ikuti dari Yesus adalah perkataan, perbuatan, pengajaran. Di mana perkataan Yesus, di mana perbuatan Yesus, di mana pengajaran Yesus bertuhan kepada dirinya. Carikan saya satu ayat, perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya. Carikan saya. Cepat carikan saya. Jangan banyak congor babi di sini. Carikan saya. Carikan saya di mana perkataan Yesus, di mana perbuatan Yesus. Yohanes 8.
Yohanes 8, baca Yohanes 8 ayat 42 ya. Saya baca ya singkat-singkat saja, jangan banyak-banyak cincong. Yohanes 8 ayat 42. Ya, dikatakan di sini ya, ini secara langsung dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Bodoh. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Tidak pada kau mengikut saya, jangan lagi. Ya, aku datang keluar dari Allah. Yang saya tanyakan apa? Sabar. Yang saya tanyakan apa? Yang saya tanyakan apa sama kamu? Saya tanyakan apa? Coba ulangi pertanyaan saya. Iya, mentuhankan dia kan? Ini mentuhankan dia. Iya, ini. Di mana mentuhan? Ada Bapa di situ atau tidak? Ada sama mentuhankan Yesus sama mentuhankan Bapa sama dengan Yesus. Karena dia nggak ada biji-biji itu. Itu Bodoh, memang bodoh. Turun. Kalian mengklaim bahwa kalian perkataan Yesus, mengikuti, kalian adalah Kristen pengikut Kristus. Perkataan, perbuatan, pengajaran. Di mana pengajaran Yesus mengajarkan bertuhan kepada dirinya? Di mana perkataan Yesus menuhankan kepada dirinya? Di mana perbuatan Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya? Tidak ada. Yang ada itu Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ini kau menjelaskan? Seperti orang lagi sakit biji-biji. Congor saja. Itulah salah satu orang cuma modal nyawa naik itu. Begitu. Jangan menipu di sini. Di sini orang-orang yang terpelajar semua. Saya sudah berikan kamu panjang lebar. Kamu bawa surat-surat Paulus. Begitu dikasih 1 Korintus 11:17. Paulus mengatakan, aku mengatakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan seperti orang yang bodoh. Oh, kamu tidak paham konteks. Kau mau cari konteks sampai konteks tetap sama. Bodoh. Itu. Kau itu berbicara itu lebih cepat bicaramu daripada otakmu berpikir. Ditanya apa, jawabnya apa. Kau carikan saya ayat di mana perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus itu menuhankan kepada dirinya. Kau cari dari Matius sampai Captikus itu kau tidak akan dapat. Kau tidak akan dapat. Kau cari ayat-ayat yang Yesus Tuhan itu dari Kejadian sampai Kesurupan, kau tidak akan dapat. Gitu. Tidak akan dapat. Kau cari dari Mailaki sampai orang Punglaki, kau tidak akan dapat. Sholat zuhur dulu bang. Bang, saya di Indonesia Timur bang. Beda 2 jam antara Jakarta dengan Indonesia Timur. Begitu. Kalau di Jakarta baru sholat zuhur, ya berarti di Indonesia Timur itu sudah 2 jam lalu sholat zuhur selesai. Janganlah. Yang kamu berbicara ini, itu bukan cuma saya yang dengar, netizen saya di bawah dengar loh. Apa yang kamu bicarakan coba? Tidak ada. Yohanes 14:1 itu, Yesus firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Di situ ada kata diberikan, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ini menandakan ada 2 entitas. Entitas yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan entitas yang terlihat yaitu Yesus. Nah, Tuhanlah Bapa ini memberikan kemuliaan kepada Yesus agar Yesus bisa mempermuliakan Bapa di hadapan murid-muridnya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:5 kalau tidak salah, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Itu. Sebenarnya untuk memahami Bible itu mudah, yang penting utamakan kejujuran. Begitu, lepaskan doktrin dulu. Ini Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, padahal datanya tidak ada. Pokoknya Yesus kamu Tuhan. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tidak, kamu Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri loh. Tidak, Tuhan, titik.
begitu. Aku berkata-kata sesuai Bapa yang perintahkan aku. Tidak, kamu Tuhan, diam. Diam. Akhirnya disalibkan kan anak orang. Kalian mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus ini tidak sadar kalau dia Tuhan. Kalian mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus ini lupa menjelaskan Tritunggal. Yohanes 3:13, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Mau dia turun dari sorga, dia turun dari pohon, intinya dia anak manusia yang tertulis. Gitu. Nanti dikatakan, oh Yesus kan keluar datang dari Bapa, aku datang dari atas. Ya betul, Yesus datang dari atas, keluar dari bawah. Kan begitu. Emang dia datang dari atas langsung jatuh begitu? Tidak. Dia keluar dari atas, semua manusia dari Allah. Makanya ada di kata Yesus mengatakan, aku semua datang daripada Bapa, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Sama juga di Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu. Paham ya? Asyhadu. Gampang kau memahami Bible itu, coba. Iya, ini gara-gara Oten nih. Begitu cara dia, kalau dia mau turun itu begitu caranya itu. Nanti diturunkan baru kik. Bagaimana tidak kik? Kita tanya apa, jawabmu apa? Jawablah dengan baik. Teman-teman dibantu tutup layar dulu teman. Kena pembatasan tadi teman-teman. Di sini baru jam 2 teman-teman ya. Di sini jam 2. Kristen benar menyembah Tuhan. Tuhan yang mana kakak? Coba kakak naik dulu. Ini lagi saya punya kakak dari Papua lagi ini. Semua manusia itu menyembah Tuhan, tetapi Tuhan yang mana? Tuhan yang manusia, apa setengah manusia? Sudah saya sampaikan kalian. Konsekuensi ketika kalian menjadikan Yesus Tuhan itu, konsekuensinya berat. Resiko yang harus kalian terima Yesus menjadi Tuhan begini. Tuhan maha melihat, manusia punya syahwat. Dua-dua ini ada dalam diri Yesus. Ya. Manusia 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan maha melihat, manusia punya syahwat. Dua-dua ini ada dalam diri Yesus. Ketika ada janda yang mandi, posisi Yesus bagaimana? Begini. Coba. Kenapa mata satu ditutup? Oh, ini mata ketuhanan, karena maha melihat. Resiko yang kalian terima itu. Karena manusia punya syahwat. Tuhan maha melihat. Dua-dua ada dalam diri Yesus. Kalau ada janda yang mandi, masa Tuhan tutup mata begini? Tiba-tiba dia tidak sengaja terus dia 501. Dan kita tidak tahu kan? Karena punya syahwat. Apalagi dia disunat. Apa fungsinya dia disunat? Cuma tergantung begitu saja. Lebih fungsi jam dinding saya. Walaupun tergantung tapi ada manfaat. Gitu. Silakan kakak open cam. Bapak open cam dulu. Open cam Bapak. Bapak. Nah, begitu ini kelihatan ganteng nih. Ini lama-lama Bapak dan pohon adalah satu nih. Gimana? Gimana Bapak pun kabar sehat ya? Ya, sehat, terus terlodi. Saya cari signal. Oh, saya cari signal. Ya. Iya, siap ya. Domace semua anak-anak sehat semua di sana. Sehat, semua di Papua sehat. Oke, sehat. Iya, itu tadi bagaimana Bapak mau tanggapi apa? Masalahnya di sini Bapak, apakah Yesus ini betul-betul Tuhan apa cuma setengah Tuhan? Ya, memang. Abang pastor yang Anda
kata benar, bahkan murid itu tidak akui. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Kristen itu tidak akui Yesus adalah Tuhan. Tetapi yang menjadi kenyataan dan kami akui adalah beliau punya kata-kata. Anda camkan ini dulu. Yang ada dalam Injilnya sendiri. Dengar dulu, ada satu ayat yang mengatakan satu titik iota pun tidak ada hilang. Yang kedua, kami yakini kebenaran dan kata-katanya tidak memusnahkan kami. Bahkan sampai sekarang kami hidup. Ada di buku kebenaran. Anda mengerti? Ada di buku kebenaran. Sampai sekarang masih orang tua pun masih mengikuti dia lansia sampai ajalnya mati dan dikubur. Tidak ada satu pun yang menjadi kendala dalam satu titik kata pun tidak menghambat dia. Makanya kami Kristen akui dia sebagai Tuhan. Oh, begitu. Begitu ceritanya. Oke, baik. Saya tanya sama Bapak dulu. Iya, sabar. Ketika Bapak berdoa kepada Yesus, itu menandakan Bapak seorang Tuhan apa seorang manusia? Ini dia. Sabar, saya tanya dulu. Bapak, ketika Bapak berdoa kepada Tuhan Yesus, itu berarti Bapak ini manusia atau Tuhan? Kita semua anggap dia sebagai manusia, kita juga manusia. Iya, begini saya tanya. Sabar, saya tanya begini. Ketika Bapak berdoa kepada Tuhan Yesus, berarti itu menandakan Bapak ini seorang manusia atau Tuhan? Itu manusia. Nah, ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga, berarti menandakan Yesus manusia atau Tuhan? Iya, kalau kita uraikan lagi nanti panjang, nanti abang nanti kurang memahami lagi. Karena Bapak mau kasih panjang, saya butuh jawaban. Iya, jadi dengar dulu abang, tenang. Iya, saya dengar. Jadi Yesus tidak nyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Artinya sang pencipta langit dan bumi, tapi yang secara nyata mulai dari masuk di telinga keluar telinga itu anak yang diutus, betul. Ya itu saja. Oke. Berarti Yesus utusan Tuhan. Ya. Bukan Tuhan. Dia sementara ia mengajarkan, dia tetap tidak akan dia mengutarakan persoalannya tidak secara langsung nyatakan dia bahwa Tuhan, tapi dia masih mengucapkan visi dan misi yang dikehendaki oleh Bapa di surga sebagai utusan. Oke, Bapak ini menurut Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Justru yang kita yakini Kristen itu kami yakini bahwa kata-kata beliau, aku pergi menyiapkan tempat bagimu dan akan suatu saat akan turun Roh Kudus. Begini Pak C, yang saya tanyakan, menurut Yesus Bapak ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Nah, kalau Bapak Tuhan, Yesus ini Tuhan atau bukan lagi? Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Dua Tuhan. Iya. Berarti Kristen mempunyai dua Tuhan, teman-teman. Ini jujur. Begitu. Tidak salah, dua Tuhan. Iya, dua Tuhan. Mana Tuhan pencipta langit? Kalau begitu berarti Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus pencipta apa? Lupa otak, siapa yang nonton?
Nah, ini dia. Ini dia gimana? Coba silakan. Yes, Bapak Coba Bapak pen- jelaskan. Bapak pencipta langit dan bumi. Yesus penebus dosa, juru selamat. Itu saja. Kalau saya ambil ke yang satu, nanti kau tafsirkan lain lagi. Jadi kita ambil dua ini saja. Tapi batu saya. Begini Bapak. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Pemahaman Bapak sudah benar, cuma Bapak ganti. Dengar. Pemahaman Bapak sudah benar, tapi Bapak ganti Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Karena untuk mendapatkan gelar Tuhan, berarti syaratnya itu dia harus pencipta langit dan bumi. Kalau dia bukan pencipta langit dan bumi, berarti tidak bisa digelar Tuhan. Sahabat dengar dulu. Ya, Makanya dalam Matius 11:25 Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Contohnya begini, untuk mendapatkan gelar presiden berarti dia harus menjadi pemimpin negara. Untuk mendapatkan gelar presiden perusahaan berarti dia harus pemimpin perusahaan. Begitu. Kalau dia bukan pemimpin negara, melainkan dia hanya pemimpin daerah, maka dia tidak bisa diberikan gelar presiden. Karena hanya untuk mendapatkan gelar presiden, berarti dia harus pemimpin negara. Untuk mendapatkan gelar Tuhan, berarti dia harus Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus ini, hari kiamat sama musim buah-buah saja dia tidak tahu. Bagaimana dibilang dia Tuhan? Coba. Dari abang harus dengar dulu. Saya dengar. Anda bedakan Tuhan dengan Tuhan. Anda bedakan Tuhan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu secara otoritas sebagai yang lebih, itu dia tidak masuk di dalam perdoaan, artinya tidak masuk trans. Itu masih seperti apa? Presiden, bupati, itu yang disebut Tuhan. Atau siapapun yang kita anggap sebagai otoritas, kita sebutin. Kalau Tuhan macam ia sudah mati dan bangkit kembali untuk menyatakan atau perbuatan yang ada atau supranatural atau spiritual, itu kita anggap sebagai Tuhan, karena secara gaib ada di dalam dia. Anda bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Berarti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Itulah sementara kita masih panggil dia sebagai Tuhan. Setelah kematian dan kebangkitannya, baru kami Kristen yakini sebagai Tuhan. Berarti waktu Yesus, saya sudah paham. Berarti waktu Yesus hidup di dunia, dia belum Tuhan, masih Tuhan, Nanti dia sudah mati. Itu penghargaan. Kami minta Mesias, Raja, Tuhan, sama karena manusia. Sabar, pemahaman saya begini Pak C. Berarti ketika Yesus hidup di dunia itu, itu Yesus belum Tuhan, tapi masih Tuhan. Nanti dia mati, dia bangkit, lalu dia jadi Tuhan. Iya, berkuasa karena kemanusiaannya di bumi. Nanti kami yakini dari sudah tahu, Anda mengerti. Kami yakini. Iya, saya sudah mengerti. Iya, betul. Tuhan. Berarti betul apa kata Paulus di Roma 14:9 itu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Betul? Benar kau? Betul. Benar. Berarti Pak C ini adalah pengikut Paulus, kami punya rasul lagi. Paulus itu rasul. Mantap sekali, ini jujur. Kami non Yahudi. Kau ingat itu? Pastor ingat? Kami non Yahudi, kami punya rasul agung. Ingat kau tulis. Iya, saya tulis. Apa tadi? Bicara dan kau tancapkan di dalam umum. Paulus itu
orang Kristen punya Rasul Agung. Bukan Rasul Agung. Berarti ya Rasul Agung. iya, berarti orang-orang Kristen yang di Indonesia ini mengikuti Paulus kan? Pengikut Paulus kan? Betul. Benar, ingat itu, benar, ini jujur. Jadi orang Kristen, jadi Bapak Pace, orang Kristen di Indonesia adalah pengikut Rasul Paulus, pengikut Rasul Paulus. Ya. Begitu. Ini Bapak ini yang jujur. Inilah Bapak yang jujur. Inilah Kristen jujur yang harus kalian ikuti karena dia non Yahudi, bukan orang Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi, maka dia pengikut Paulus. Kalau dia orang Yahudi, baru dia pengikut Kristus. Betul? Betul? Asyhadu. Bapak jujur loh, Bapak ini jujur karena Bapak ini bukan orang, Bapak ini non Yahudi. Karena Bapak non Yahudi maka dia pengikut Paulus, begitu. Abang Os, Pastor, itu kebenaran. Saya Iya, tidak kebenaran, betul. keluar dari kebenaran. Abang Iya, Os ambil di yang mana yang ini, tetap saya ambil di kebenaran. Saya punya buku Iya, kebenaran kebenaran. ada. Nanti saya tunjuk untuk Pastor lihat. Dokter Iya. Bruce Lee Milne, dosen London. Dr. Bruce Lee, London ya? Milne, dosen London. Kristen London. teologi London. Ya, London, dia, Inggris. berarti dia Saya Kristen punya. teologi London. Ya, dosen. Saya Dosen. punya ada nanti. Berarti Bapak are you speak English? Speak English? No. Kita Melayu. Oh no. Ya, Oh Melayu saja ini. Jangan. Yang penting ini yang kita bicara inilah saya suka sama Bapak karena Bapak jujur, Bapak Kristen jujur mengatakan bahwa Kristen non Yahudi berarti pengikut Paulus. Itu saya sepakat itu, betul sekali. betul. Begitu. Karena begini Bapak, kejujuran Bapak saya sangat apresiasi. Bapak orangnya jujur, Kristen yang jujur, Kristen yang patut dicontohi oleh Kristen-Kristen yang lain. Karena Bapak sudah mengakui bahwa kami ini adalah Kristen non Yahudi, maka kami mengikuti Paulus. Karena kalau Kristen Yahudi baru ikut Yesus, benar kan? Itu. Abang tadi dengar saya punya buku Iya, kebenaran. Dosen Dr. Bruce Lee Milne, pakar teologi Iya Bang. London. Nanti Anda cari di Google. Tapi kalau ada Kristen lain yang tidak terima dengan narasi Bapak bahwa Kristen Kristen non Yahudi pengikut Paulus, bagaimana itu? Karena semua dari konsili. Oh iya betul. Berarti itu Kristen sesat Konsili Kinea. Ya, karena semua Nikea bukan Kinea. Konsili Nikea bukan konsili Kinea. Jangan kasih balik. Ya. Terus sudah dikanonisasi, sudah diakui. Oh siap. Yang tidak ada siapapun dia tidak. Sudah dia kanonisasi. Kalau yang berbicara seperti pastor yang menyangkal, hapus, tidak ada. Karena sudah ada di konsili. Oh, siap. Oikumene, Siap. persekutuan gereja-gereja sedunia. Persekutuan gereja-gereja sedunia. Tidak ada lagi yang berbicara itu. Kalau siapa yang berbicara, Laskar Kristen maju. Perang Mantap salib. sekali. Hei, perang salib. Ingat itu. Perang salib Bapak undang kalian. Nah, inilah Kristen jujur. Berarti inilah salah satu Kristen yang sabar. Inilah salah satu Kristen yang patut kalian contohi, menyampaikan kebenaran di saat open camp dan dia menantang bahwa apa kalau kalian tidak setuju maka perang salib. Betul? Sudah ada tim. Sudah ada tim. Laskar Kristen. Laskar Kristen. Ada di Inggris Betul. dengan Jerman. Anda tidak akui? dengan- Ada di Inggris dengan Jerman. Agak hajar Bapak, saya dukung sama Bapak, Ir Papua Pace, saya sangat mendukung Pace, serius Pace, gitu Pace. Laskar Kristen. Nah, karena kebanyakan begini, Jadi hati-hati. kebanyakan ada Kristen-Kristen begini, kebanyakan ada Kristen-Kristen yang mengakui Kristen Protestan, Katolik, Ortodoks, mereka mengakui bahwa mereka Kristen, tapi mereka mengatakan pemahaman Bapak ini sesat. Itu bagaimana itu, Pak? Salah.
Salah. Saya ambil di buku kebenaran Dr. Bruce Milne. Anda catat, bawa di Google, Anda cari, Anda dapat. Iya, Baru iya. Anda Dokter bisa apa tadi mengetahui saya apa catat itu dulu? kebenaran. Dokter apa tadi? Dokter apa tadi saya catat dulu? Bruce Milne. Bruce Lee. Milne. Bruce Lee Mirle. Bruce. Mantap. Bruce, iya, iya. BUC MLE. Hari kematian. Luar biasa Bapak ini. Tapi ada tidak Kristen-Kristen yang menolak paham Bapak ini? Kalau ada Kristen yang menolak pemahaman Bapak ini bagaimana? Salah, karena semua ada di konsili. Betul sekali. Konsili 1, konsili Berarti- 2, konsili 3, bahkan ekumene. Ekumene persekutuan gereja-gereja sedunia. Itu sudah fix. Berarti sangat fix ketika ada Kristen yang menolak pemahaman Bapak, berarti fix Kristen sesat itu ya? Tidak. Ya, tidak sesat. Itu Kristen ada sesat, Yohanes bilang dengar. antikrisis. Ya, itu. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Haleluya. Itu betul. Haleluya. Itu luar biasa Bapak Irin. Silakan, ada Kristen-Kristen naik yang mau bantah Bapak. Silakan. Hormat. Siap. Kalau ada Kristen-Kristen lain yang mau naik, mau bantah Bapak Ir, silakan. Saya kasih waktu karena ini Kristen jujur nih. Ini luar biasa nih. Bapak di mana Kak? Lagi di apa, di kebun? Mute dibuka. Mute dibuka. Saya cari signal dulu di halaman. Oh, di halaman rumah. Oh, ya. Di sana rame? Rame di sana di Papua. Rame. Biasa aman Sekali di Papua itu. Tapi aman-aman di situ toh? Aman saja. Kalau Bapak dari denom mana? Dari Protestan apa Katolik kalau di Papua itu? Ya, dulu Protestan. 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 Ada juga Katolik. Kalau Bapak denom Protestan. Ya. Oh. Semalam juga saya bertemu ada dari Papua juga, dia denom Protestan. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya utusan Tuhan yang menyampaikan risalah dari Bapa. Bapa yang di sorga. Jadi pemahamannya itu sama seperti Bapak ini. Sama seperti Pace. Ini luar biasa ini. Ya, itu spesifik. Iya, spesifik. Secara Spesifik. khusus. Nah, sekarang baru kita akui datang kebangkitannya. Itu yang dia bilang, suatu saat kamu akan mengerti. Beliau punya kata-kata. Oh, berarti kebangkitan baru kami mengerti. Oh, betul. Sebelum ia mati, dia sudah berkata. Dia sudah berkata ya. Ya. Nah, ini ada pendeta satu di bawah nih, saya undang nih, dia naik atau tidak nih. Dia pendeta khotbah populer, dia biasa kata penginjil Bapak. Tapi saya takutnya dia menginjili, dia menyampaikan yang sesat-sesat. Kalau Bapak ini kan Kristen jujur, bagus. Silakan Pak pendeta khotbah populer, silakan naik. Dia paling tidak berani naik, dia itu pendeta khotbah populer itu. Karena dia bilang sekali dia naik di sini itu jemaatnya berkurang, akhirnya dia punya ansuran Fortuner bulan depan tidak bisa bayar. Stop. Ini Bapak saya tanya ini mengenai Bapak, kalau ada pendeta-pendeta yang suka mengejar perpuluhan itu bagaimana itu sebenarnya? Apakah pendeta itu diurapi oleh Tuhan? Apa? Coba Bapak jelaskan, silakan. Jadi Abang Pastor ini kita sharing saja ya. Kita sharing. Kita sharing betul. Jadi ya saya tidak menghina karena kami punya betul, hamba. betul. Iya. Tidak bisa, tapi memang pastor undang, jadi saya berbicara. Iya. Sebetulnya kalau mereka berbicara atas kebenaran itu yang saya ada berbicara ini. Tetapi secara garis besarnya mereka hanya suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Ada di ayatnya. Ya. Di Wahyu suam-suam kuku, betul ada. Mantap.
suam-suam kuku. Suam-suam kuku, betul. Ada. Jadi ada pendeta yang berbicara atas kebenaran, ada pendeta yang mencari hanya uang saja. Uang Perpuluhan saja. yang abang bilang, ya perpuluhan. Iya. Tapi kami akui karena mereka diberkati sebagai hamba, jadi kami tetap salut. Kami salut, tidak Salut. bisa. Karena itu rahasia kami. Abang Bos Iya, hormat, betul. saya tidak ini. Iya, saya hormat. cukup Iya, saya. betul, saya hormat. Ya, itu Ya, saya tidak kalau mau berkat-berkat saya itu, kalau berkat-berkat itu wajar kan, berkat-berkat kan. Tapi kalau apa sampai mengejar minta-minta itu sudah tidak wajar kan? itu. Benar tidak? Itu. Kalau orang kasih ambil, kan? Kalau orang kasih ambil, kalau orang kasih jangan minta. Sampai kita kejar kan? Kasih abang, kami juga menjaga ada martabat orang Ya. tidak bukan orang tidak begini. Kami bisa lihat kami jadi ini adalah jemaah kami masyarakat apapun sebagai hamba kami kebenaran tidak kami akui sebagai pendeta. Betul sekali. Baik, sekali. Oke. Tapi kalau Pak Papua ini masih yakini bahwa penyimpan itu adalah penerus dosa. Masih positif mereka kalau ada orang yang menyimpan itu diskusi apa ini? Gimana dapat dengan itu? Biar kita bicara. Mio dibuka Pak. Yang harus diberikan kalau saya terakhir Ya. memang itu salah kalau berkota tidak ada orang yang hidup mati dan di